Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Iza Islami dengan NPM 23351067. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yaitu tentang mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak kepada mahasiswa agar diselesaikan. Yaitu seperti yang pertama itu adalah membuat video tutorial menjelaskan fitur yang ada di Vue sesuai dengan pertemuan 4 dengan slide yaitu yang sedang saya kerjakan sekarang. Yang kedua yaitu membuat tutorial untuk setiap item berikut, seperti install Node.js-nya, membuat view project dengan feed, membuat variable reaktif dengan ref, menggunakan syntax text interpolation, menggunakan syntax from binding, menggunakan syntax event listener, menggunakan atribut, bending, menggunakan conditional rendering. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu Vue.js. Vue.js adalah kerangka kerja framework JavaScript programatif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI dan aplikasi web single page. Dibuat oleh Ivan Yu pada tahun 2014. Vue.js dirancang untuk dapat diadopsi secara bertahap dan mudah diintegrasikan dengan proyek yang sudah ada. Selanjutnya beberapa fitur Vue.js yaitu sistem komponen memfasilitasi pembuatan UI yang dapat digunakan kembali dan lebih berstruktur. Binding data dua arah secara otomatis menyelaraskan data antar model dan tampilan. Direktif instruksi khusus dengan prefix atau vmin seperti vif, v-for, vbin untuk mengontrol manipulasi DOM. Computed properties. Properties yang dihitung secara dinamis berdasarkan perubahan data reaktif. Template-nya yaitu mendukung menggunakan HTML berbasis template yang lebih intuitif. Transisi dan animasi menyediakan fitur bawaan untuk efek transisi dan animasi. Beberapa fitur Vue.js yaitu Vue Router digunakan untuk mengelola navigasi dalam aplikasi single page. Wax pustaka untuk manajemen state pada aplikasi yang lebih kompleks. Virtual DOM yaitu meningkatkan kinerja dengan melakukan manipulasi pada DOM virtual sebelum diterapkannya ke DOM asli. Vue CLI alat berbasis komponen lain untuk mempercepat pembuatan dan pengelolaan proyek. Dukungan TypeScript memungkinkan interaksi yang optimal dengan TypeScript. Composition API sejak Vue 3, pendekatan baru dalam pengorganisasian kode agar lebih modular dan terstruktur. Selanjutnya yaitu adalah bagian install Vue.js. Install Vue.js diperlukan sebagai runtime JavaScript untuk membangun Vue.js. Kompatibilitas tersedia untuk berbagai sistem operasi, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Termasuk NPM dilengkapi dengan Node Pack Manager atau NPM untuk mengelola dependensi proyek. Pada tutorial di sini untuk tutorial mendownload atau menginstalnya yaitu dengan cara mengetik node.js.org.id. Kita langsung masuk ke dalam situs untuk mendownload Node.js. Di sini langsung saja kita unduh Node.js-nya. Ketika kita telah berhasil mendownload Node.js-nya, selanjutnya kita install Node.js-nya ke dalam device yang kita telah pakai. Kita next. Nah, di sini kita bisa memilih folder mana yang kita inginkan. Next. Selanjutnya install.
Oke, finish. Selanjutnya kita masuk ke dalam command prompt atau CMD-nya. Sini kita bisa melihat versi dari Node.js yang telah kita download tadi, yaitu Node min version. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal dan versi yang kita punya adalah v22.14.0. Di sini kita masuk ke dalam folder tugas 4 BBK, lalu kita open di terminal. Lalu di sini kita ketik npm create fit latest. Namanya bebas, kita buat misalkan pbk 4. Lalu min template view. Kita ulang lagi pbk 4. Nah, ini kita disuruh buat atau masuk ke dalam pbk 4 nya, cd pbk 4, lanjut npm install. Tunggu dulu. Sini kita ketik langsung, yaitu kode dot, dan akan masuk ke dalam VS Code. Lalu di terminal kita new terminal, kita masukkan new terminal npm run dev. Sorry, sarankan pakai command prompt npm run dev. Nah, sini kita diberi lokasi dari link untuk ke view atau view plus feed plus view. Selanjutnya kita masuk ke dalam project, yaitu project ngodingnya. Di sini kita buat file baru, kita beri nama tugas 4 pbk view. Di sini kita masukkan yang pertama script. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan dulu script. Sini kita masukkan setup. Selanjutnya kita masukkan template.
pada bagian selanjutnya masukkan style. Scope. Setelah ini kita masukkan atau membuat file baru pada bagian search. Kita membuat file JS, misalkan namanya adalah tugas.js. Oke, selanjutnya kita masukkan create app. Sini udah ada import create app-nya. Selanjutnya masukkan nama file yang ingin kita masukkan tadi. Lalu ketik mount. Selanjutnya mount buka kurung ketik 2 pagar app. Ini kita kasih titik koma. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam namanya menjadi. Nah, selanjutnya kita gunakan index HTML ini, lalu kita copy paste. Di sini kita ganti namanya, misalkan jadi tugas. Oke, di bagian search kita ganti jadi tugas. Selanjutnya kita masuk kepada bagian feed. Sini kita akan menambahkan di bagian ini, yaitu adalah selanjutnya kita beri buka kurung awal. Di dalamnya adalah option, ditambah lagi awal. Nah, pada bagian ini kita masukkan input, lalu kita masukkan pada bagian inputnya, yaitu adalah tugas 4 PDK. Selanjutnya kita beri ini tugas 4. Sama tugas. Oke. Oke, kita coba bagian ini kita masukkan satu selanjutnya kita cari lokasinya, yaitu pada bagian tugas.html. Nah, kemungkinan ke bagian error itu ada di sini, jadi coba ini kita hapus. Selanjutnya kita kembali kita lihat pada ini, dan di sini sudah menampilkan hasilnya. Di sini saya akan pada tugas selanjutnya kita disuruh pada tugas selanjutnya mahasiswa disuruh untuk membuat variabel reaktif dengan ref. Ref digunakan untuk membuat variabel yang bisa berubah secara reaktif. Nah, di sini ada codingannya, langsung saja kita praktekkan. Untuk codingannya saya akan menyesuaikan dulu
kepada koordinat yang ada pada slide. Di sini kita inputkan import ref from view. Selanjutnya pada bagian bawahnya kita buat const count kita set 0 titik koma pada bagian bawah pada bagian template kita masukkan nilai count klik sampai dengan add klik sama dengan count plus bagian sini kita masukkan tambah. Oke, nah ini kita mulai hapus dulu. Karena kita ingin sesuai dulu dengan koordinat yang disuruh, kita akan mengulangi hal ini. Kita copy. Selanjutnya kita disuruh untuk menggunakan sintak text interpolation. Interpolasi digunakan untuk menampilkan data dalam tampilan template dengan kurang kurawal. Seperti ini contohnya. Langsung saja kita praktekkan. Nama ref contohnya Reza. Oke, selanjutnya bagian script template. Nah, bagian P ini kita isi lalu nama saya. Oke, ini kita hapus. Nanti bakalan saya gabungkan ini karena menyesuaikan dulu dengan codingan yang ada pada slide. Selanjutnya pada slide disuruh untuk menggunakan syntax from binding vModel. vModel biasanya digunakan untuk menghubungkan input dengan variabel. Ini kita akan mengoding ini. Tentu saja kita pakaikan. Kita boleh salin dulu, copy dulu.
Oke, generate mistake. Bagian template-nya kita isi input input atau input view model sama dengan type sama dengan message. Message. Nah, sini kita isi ketik sesuatu. Oke, pada bagian bawahnya kita bisa isi dengan pesan message. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan sintak event listener atau add event. Event listener menangani aksi pengguna seperti klik tombol. Kita langsung lihat contohnya. Message. Bagian ini kita isi fonts say hello. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di PPT. View. Ini kita hapus. Oke, bagian template-nya kita isi dengan button. Button, add clip, say hello. Say hello. Say hello.
Oke. Bagian selanjutnya menggunakan atribut binding atau atribut binding atribut digunakan untuk mengikat atribut HTML ke data view. Langsung saja kita contohkan codingannya. Di sini saya menginputkan image 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 URL. Ini saya akan mencarinya dulu di internet. Nah, di sini saya sudah masukkan eh, link untuk link image. Oke, selanjutnya bagian template kita isi image search search image URL. Oh, import view. Oke, button kita hapus saja. Ini kita kasih pada bagian selanjutnya kita akan menggunakan conditional rendering v-if dan v-show. Kita akan langsung saja kepada contohnya. Import ref cons
bagian template-nya kita masukkan button klik hmm, button klik is vision is visible. Tambah seru is visible is visible. If is salah. Saya terikat karena semua codingan telah dibuat, dan di sini saya akan menyatukan kembali script dan template-nya untuk disatukan agar lebih kompleks. Di sini saya akan skip dan saya juga akan menambahkan bagian style-nya. Untuk mengurangi waktu, langsung saja saya skip. Nah, di sini saya telah mengelompokkan dan menambahkan CSS yang telah saya sebut tadi. Kita langsung saja masuk ke dalam local host-nya. Kita panggil tugas HTML. Nah, di sini sudah berhasil. Kita bisa menambahkan sesuatu, teks. Nah, di sini ada tampilan untuk JavaScript-nya, yaitu adalah hello view. Mungkin sekian video dari saya untuk penjelasan tentang Vue.js dan juga tutorial-tutorial yang ada. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.